Ya, oke. Dah, Kak. Halo semuanya, balik lagi sama Fitri di sini. Kali ini aku nggak sendirian, aku ditemenin sama Oh, dua orang, yaitu ada Izumi dan Kak Sarah. Mungkin dimulai dari Kak Sarah kali ya, soalnya Izumi udah sering berseliweran gitu di YouTube. Halo, aku sebagai anak barunya di YouTube-nya Peninda. Oke, jadi aku Sarah, aku budak korporat yang jelas. Udah budak korporat sekarang yang jelas. Aku biasanya lebih banyakannya dulu di blogger, tapi cuman sekarang akhirnya pindah ke Bookstagram. Jadi di Instagram akunku @augustisreading. Mostly aku ngebahasnya fantasi, kadang yang adult, tapi cuman kalau misalnya lagi mood nyari yang light, kita baliknya ke romance. Yang cici-cici lah gitu. Terus kalau Izumi langsung tutup muka. Cici romance. Aku lagi masa mau mengalami cici romance itu, Kak. Semoga. Wow. Amin. Oke, makasih banget ya Kak Sarah udah mau diajakin dan super dadakan, diracunin juga baca buku ini tuh udah langsung bilang, aduh kakak harus baca ini, buku ini bagus banget. Bagus kok Dan bukunya. akhirnya Kak Sarah ikutan baca, selesai duluan dan kita ajakin diskusi. Sekarang selanjutnya nih, Demi. Oke, jadi aku anak lamanya Kak Feninda. Jadi aku perkenalkan lagi, aku dari Bandung, Bingsal. Aku Calvina Izumi dari Lee Sister Library. Jadi aku tuh bener-bener cuman bookstagram aja sih. Terus sejak kenal sama Kak Feninda, aku berhijrah di YouTube-nya Kak Feninda jadi setengah booktuber gitu. Terus apa ya Kak, genre yang aku suka mati lampu, mirip kayak Kak Feninda. Jadi misteri, thriller, pembunuhan, dan yang agak anehnya itu memang fantasi. Aku suka banget sama tulisannya Stephanie Garber, aku udah ikutin. Dan sama sih kalau lagi bosan aku ke cheesy romance juga untuk mengobati hari. Dia sama mengobati hati. Iya, bener-bener. Udah gitu aja, Kak. Status single, selesai. Zoom, jangan Oh, jadi diperjelas. ada mau promosi di YouTube-nya Fedida. Jangan diperjelas, Zoom. Ingatlah ada dia, Zoom. Ada Dante, nggak bisa terlalu sempurna. Kalau Kak Sarah, ini crush-nya siapa nih kira-kira di buku ini? Gimana? Nggak sih? Nggak di buku ini, di dunia perbukuan. Nggak di dunia perbukuan. Oh, di dunia perbukuan semuanya. Siapa ya? Banyak. Satu, Kak. Satu aja, satu. Yang paling atas. Sebenarnya kalau misalnya kita mau apa namanya? Mau paling klise tuh pasti Risan sih. Risannya Akotar sih. Atau nggak Orowannya Throne of Glass. Tapi masalahnya tuh aku kalau di perbukuan tuh masih agak-agak 50-50 mau crush sama mereka gitu loh. Karena kalau Ultimate Boy Crush nggak akan ada di situ. Nggak akan ada di perbukuan. Itu juga sakit sih, itu high standard ya. Sakit. High standardnya ya. Sakit itu juga. Itu sakit sih, tapi tetap lebih bagus Dante. Karena aku baca Dante duluan. Oke. Ini sebelum kemana-mana, jadi malam ini. Ini kita nggak fokus semua kayaknya ya. Jadi sore ini kita tuh mau ngomongin Once Upon a Broken Heart. Jadi salah satu buku terbarunya Stephanie Garber setelah Caraval series. Ya kalau kalian tahu aku sama Izumi ini cinta banget kan sama Caraval, dan Kak Sarah katanya kurang suka ya Kak ya sama Caraval. Kenapa nih Kak? Gak tahu ya, aku tuh dari awal mungkin karena Stephanie kan dia benar-benar penulis debut kan sama Caraval itu kan, jadi kan dia benar-benar kayak ngerasa kalau buat aku sendiri di writing style-nya masih agak terlalu kayak pas Bardugo zamannya Shadow and Bone sih, jadi masih agak terlalu choppy ya, jadi masih kelihatan banget apa sih, masih kurang untuk build up-nya, masih terlalu kurang
kena gitu loh untuk bagian plotting sama building. Tapi cuman sebenarnya kalau karakter udah dapet, cuman di bagian plottingnya aja tuh yang udah agak-agak masih gemes gitu loh. Tapi kan kalau kulihat dari sini terus habis itu yang ke Once Upon a Broken Heart tuh kayak beda, loncatannya udah langsung beda gitu. Makanya pas dari awal kayak prolognya Once Upon a Broken Heart tuh langsung ngeklik, langsung dapet kayak gitu loh. Jadi langsung instan disuka semuanya. Oke. Jadi kalau menurut aku nih, sebelum kemana-mana nih, mau nyeritain singkat sih. Dari tadi kan udah disebut-sebut nih, Once Upon a Broken Heart terus. Once Upon a Broken Heart itu tentang apa sih gitu kan? Kalau menurut aku sih Once Upon a Broken Heart ini tuh berkisah tentang seorang cewek yang bernama Evangeline Fox, dan dia tuh mendapatkan sebuah kebahagiaan selama-lamanya, happily ever after lah ya. Terus pada suatu hari seseorang yang dia cinta, seseorang yang dia pikir bakalan jadi ending bahagianya dia tuh malah menikah ke orang lain gitu kan. Putus asa, akhirnya dia tuh membuat kesepakatan sama Jack. Nah, si Jack ini kalau kalian baca di Caraval, dia emang sangat licik sekali. Jadi ya, dia membawa petaka ke dalam hidupnya Evangeline, bukannya membawa sebuah kebahagiaan ke dalam hidupnya Evangeline. Kalau menurutnya Kak Sarah sama Izumin nih, sinopsisnya menurut kalian gimana? Kan pasti nangkepnya beda-beda nih. Izumi dulu deh. Aku langsung baca dong, saking takutnya. Aku takut salah sebut. Terus kayak Izumi dulu jeder. Aduh, wait. Langsung baca gitu. Iya, soalnya aku kayak lupa-lupa ingat. Kalau aku sebenarnya karena aku memang udah suka Stephanie Garber kan, jadi sebelum dia rilis apapun, pas dia udah rilis kayak aku mau launch buku tuh aku kayak memang udah bakal pengen beli, mau blurbnya kayak gimana pun aku pasti beli sebenarnya gitu. Tapi kalau dari blurbnya aku sedikit lebih berharap ya, kalau dari blurbnya itu kayak Evangeline sama Jack-nya itu lebih banyak chemistry-nya gitu. Kayak aku masih merasa di buku ini kurang greget sedikit gitu. Cuman mungkin akan disimpan untuk perjalanan mereka di buku kedua ya. Seperti yang tadi Kak Sarah sempat bilang, itu emang aku ngerasa Caraval itu dia lebih terbuka semuanya. Plot segalanya tuh mudah ketebak, yang ABH ini packagingnya lebih rapi dan lebih mulus. Aku bisa bilang kalau ke Stephanie Garber writing-nya naik sih di sini. Jadi lebih tertata gitu. Jadi kasarannya tuh kayak udah di bubble wrap, isolasi bolak-balik, dibungkusin plastik, dikandusin. Kayak gitu. Di packaging lagi, ditambahin kardus. Kayak ngebungkus aja suka ya. Ngebungkus foto K-pop tuh kan begitu kan. Plastikin, bubble wrap, kardus, kayuin, kirim. Iya, benar. Iya benar sih, tapi kok jadi kayak gitu ya bahasanya. Ya benar gitu kan. Kalau Kak Sarah. Kalau aku emang nangkepnya kayak Evangeline Fox ini emang sosok yang pengen nyari kebahagiaan buat dia, karena kan dia juga dari keluarga yang bisa dibilang dia agak dikucilin ya di keluarganya sendiri. So dia mau cari kebahagiaannya yang benar-benar buat diri dia sendiri, dan dia ngerasa ini di cowok yang dia cinta nih dapet nih gitu loh, dia bisa keluar dari keluarganya, terus dia bisa membangun kehidupannya lebih baik sama si cowoknya. Terus ternyata tiba-tiba ada tragedi, nih cowok nikah nih sama seorang adanya sendiri. Jadi kayak kebayang, ini spoiler nggak apa-apa kok Kak. Kita spoiler free. Iya, kita spoiler free. Spoiler free ya. Nikah dengan seorang lain yang dia nggak nikah. Lalu dan akhirnya semua impian dia tuh yang udah dia impikan tuh kandas semua, dan dia rasanya pengen ambil take it back gitu buat diri dia sendiri. Makanya dia ngambil resiko dengan kerja sama Prince of Heart himself gitu loh. Gitu. Jadi tapi kayak dia juga nggak tahu bakal lebih kacau lagi dengan dia deal sama si Prince of Heart itu. Mantap. Terus ini kan Pak udah selesai baca semua kan? Udah. Jadi first impression kalian setelah baca buku itu gimana?
setelah selesai baca buku ini? Emang gimana? Kak Sarah, Izumi dulu deh. Oke, aku yang maju dulu. Oke, mari kita lihat. Kalau aku tuh personally aku tuh nggak fast reader, jadi agak slow reader. Jadi ini pertama kalinya aku baca buku agak ngebut. Wah, gila, ternyata baca buku ngebut itu menderitanya tuh setelah udah selesai. Ya biasa, kalau baca buku Stephanie Garber, first impression, first feeling yang aku rasakan adalah sakit hati. Aduh, kenapa baru separuh, belum terbit yang kedua. Jadi aku bener-bener anxiety untuk menunggu buku keduanya itu jadi sangat tinggi, apalagi setelah beres baca buku pertama. First impression aku tentunya, jadi buku ini tuh tidak seperti, kayak memang judulnya tuh sudah mendeskripsikan apa yang terjadi di dalam bukunya, tapi ada much more than this gitu dibandingkan judulnya. Ada banyak sekali yang perlu kalian baca, perlu kalian ketahui, karena sekompleks itu bukunya. Jadi lebih kompleks dari yang kelihatannya. Ini kayak, wah, fantasi yang, wah, gila. Gitu. Mungkin, Kak. Bukunya September keluar kok, Zu. Beli aja WO sekarang. Bisa, uangnya. Duh. Bener. Nanti tabung dulu. Kalau Kak Sarah gimana Kak Sarah? Kalau awal-awal dengar buku ini sendiri, aku mikirnya Stephanie itu bukan bikin buku fantasi, karena kan judulnya ya. Jadi kayak mikirnya, oh dia bikin buku romance, oke, udah gitu doang. Terus baru pas engehnya ini ternyata gabung sama Caraval tuh kadang lihat fan art, dan jadi bikin penasaran. Dan akhirnya pas setelah baca itu tuh kayak shock ya, terus kesel ya, terus sakit hatinya juga, dan bener-bener wah gitu loh. Jadi kayak building plotnya tuh bener-bener kompleks banget. Aku sampai mikir kayak, oh ini ekspektasiku tuh nggak kayak gini, tapi ternyata apa yang aku kira bakal ketahuannya tuh seperti ini, seperti X, ini ternyata reveal-nya Y gitu. Jadi kayak ada beberapa plot point yang menurut aku unexpected banget gitu loh. Oke, makasih ya Kak Sarah sama Izumi atas pendapatnya. Kalau kalian tanya aku deh kesempatan aku gimana? Karena ya tadi kalau Peninda. Nah kalau aku kan beli buku ini tanpa tahu sinopsisnya, ya udah check out aja gitu kan, beli aja gitu karena ya aku berharapnya bakalan dapet yang kayak Caraval gitu. Tapi begitu baca buku ini sama kayak Kak Sarah, jadi perasaannya tuh langsung dicampur-campur gitu lah. Sakit hati ada, kesel ada, berbunga-bunganya ada. Sampai baca itu aku langsung ngeblank gitu. Ini buku keduanya kapan ya rilis dan menyesali gitu. Kenapa aku nggak maraton aja gitu, nungguin semuanya kompleks gitu. Kenapa sekarang? Gitu. Karena emang dia sangat adiktif banget sih begitu. Itu sih. Ada pendapat lain? Jujur sih, kalau kita baca buku Stephanie Garber dari awal sampai akhir, sampai ini aku baru sadar kalau sakit hati saat baca itu kayak makanan sehari-hari sih memang. Kayak pasti kayak jadi kayak hangover sampai sekarang tuh masih mikir kadang-kadang juga gitu loh. Terus aku tuh mikirnya juga gini loh, sebenarnya si Evangeline ini tuh mau digabungin sama siapa sih? Dipasangin sama siapa? Ini aku nggak suka deh dia sama Apollo, jujur aja ya. Aku nggak, mending sama satu yang agak-agak satu ini nih. Oke. Sorry. Oke, itu nanti ya. Ya intinya kita masih belum tahu ini buku mau dibawa kemana ya. Kita masih belum tahu sama siapa. Tapi aku cuma berharap tuh kayak dia dapat yang paling pas lah gitu loh. Ya, aku. Ya, jadi ini udah masuk ke pendapat ya tadi ya. Mungkin langsung next aja nih pertanyaannya. Ini pasti jadi hal yang sulit nih. Yang nggak disuka dari buku ini udah deh. Itu dulu aja, yang nggak disuka apa? Iya, langsung loncat ke konten nggak sesuai skrip. Kan tadi kan udah masuk pendapatnya kan udah termasuk udah. Oke. Udah melebar kemana-mana gitu loh tadi. Apa yang kalian sukanya belum ditanya, Kak? Itu belakang. Nanti habis yang nggak disuka.
Jadi Tuker dulu. ya nggak disuka. Iya, tempatnya nggak disuka dulu apa? Boleh. Kalau gitu dari aku ya. Karena mungkin aku Kayaknya nggak apa-apa. kayaknya Kak Sarah masih mikir. Kak Sarah kayaknya masih mikir, jadi aku dulu nggak apa-apa. Anjir. Tapi aku juga kayak masih ngeblank mau ngomong apa. Jadi ya mungkin karena aku baca Caraval dulu baru ini, dan aku kayak terlalu hook sama Caraval karena aku nggak ada ekspektasi sama sekali. Caraval itu aku dikasihkan sama temanku. Jadi wow banget, dan karena udah terlalu wow, aku baca yang ini meskipun kontennya bagus, aku merasa part 2-nya itu agak bikin aduh maaf banget bagi semua orang, agak bikin ngantuk gitu. Jadi kayak yang tengah-tengahnya. Tapi benar dia tuh bagi 3 part. Aku baru sadar kalau Caraval itu kayaknya 1 part semuanya. Jadi semuanya tidak dibagi ke kayak langsung semuanya disajikan di satu part yang sama. Kalau ini tuh benar-benar si konflik dan ada inciting incident, ada konflik, ada resolutionnya tuh lebih ke bedah gitu sama kita. Ya cuman memang karena terlalu banyak ngomong gitu. Jadi antara tokoh 1 dengan tokoh 2 tambah tokoh 3 tuh mereka ngomong aja terus selama part 2 tapi actionnya tuh nggak ada gitu. Jadi itu tuh rada membuat aku sedikit jenuh gitu. Nah di part 3 mulai chapter 30 ke belakang itu baru semua actionnya disimpan di situ. Aku baru, nah ini baru nih Stephanie Garber yang aku tunggu tuh ini. Ya sebenarnya it's not a bad thing juga sih. Mungkin itu adalah new side of Stephanie Garber. Jadi development dia tuh dia menambahkan di bagian part 2-nya juga. Cuman kalau sebagai pembaca yang lama karena aku udah suka banget sama yang dulu terlalu penuh dengan actionnya, aku merasa yang ini jadi agak menjenuhkan gitu sih proporsi yang part 2-nya aja gitu. Sama ya tokoh laki-lakinya tuh tidak proporsional dengan tokoh wanita sih itu. Jadi bingung ini mau kemana jalannya, terlalu banyak possibility untuk ke buku selanjutnya gitu, belum imbang gitu. Mungkin itu sih Kak, silahkan kakak-kakak yang lain bagaimana. Tapi ini pure opinion aku, bukan berarti bukunya jelek, jangan membenci aku. Dah itu aja. Aku dulu nggak apa-apa kah nih Kak Sarah? Boleh. Nah kalau aku tuh malah kebalikannya sama Izumi. Jadi tuh mungkin karena udah jatuh cinta dari chapter awal ya, dari prolog, aku tuh langsung ngebut. Jadi habis dari baca bab 4 itu kan sempat aku stop kan, itu aku langsung sampai part 3 langsung ngebut gitu sampai part 3 cepet banget, kayak semalam deh kayaknya nggak tidur aku. Aduh, dedikasi. Jadi yang nggak disuka yang mana Kak? Yang nggak disuka adalah setelah aku kebut itu ya gimana ya, karakter development-nya Apollo ini tuh kayak nggak ada, nggak sih? Kayak ya cuma dia hanya angin yang berlalu, terus ngapain dia angin ada gitu berlalu. Loh. Belum ditunggu. Belum. Terus habis itu ya kayak apa ya, Evangeline ini tipe-tipe cewek yang gimana ya, karakternya emang dikisahin kan berani, terus apa ya, to the point gitu-gitu. Di some point tuh dia berasa goblok banget gitu loh. Goblok banget. Dia terlalu banyak main api. Iya kayak apa ya, jadinya tuh kayak nggak sinkron sama karakter dia yang digambarin dari awal gitu, kayak ini kenapa tiba-tiba begini gitu. Ya betul. Ya, aku merasa. Terus habis itu sama Jack itu rasanya beda sama yang di Caraval, itu yang paling aku benci sih. Mungkin dia nggak secara di Caraval, dia agak perasaannya tuh. Mungkin iya, kalau di buku yang final itu kan dia baru ditolak banget Kak. Jadi kayak berapa tolak banget, jadi kayaknya bawa kalau aku lihat. Jadi di sini tuh dia lagi tipe move on langsung kali ya. Mungkin kayak kita ke-skip di bagian dia penyembuhan dirinya itu. Jadi dia tahu-tahu udah jadi OABH. Mungkin. Iya kan, emang beberapa kali disepil kan soal dia itu yang nggak bisa move on dari Tela gitu kan. Karena kan beberapa kali disebut-sebut juga tuh di situ. Iya, benar-benar. Oke. Apa lagi ya? Udah oper ke Kak Sarah, nanti Kak Sarah abis bahannya diambil kita semua. Ya Kak Sarah, silakan Kak Sarah, waktu dipersilakan. Ya, kalau aku sih, kalau yang nggak disuka tuh sebenarnya lebih ke karakter sih.
Jadi tuh ada mungkin kalau aku lihat kan ini lebih banyak orangnya ya daripada Caraval ya, agak lebih banyak dikit gitu. Jadi kayak ada 1-2 yang lebih miss development-nya gitu loh. Salah satunya emang ya itu Apollo tuh salah satunya tuh emang miss banget dia. Belum ya, tapi cuman masih agak kurang gitu loh. Jadi kayak kebanting kalau ngeliat Evangeline, kalau ngeliatin misalnya ada Jax di situ tuh masih dompleng banget gitu loh role-nya mereka. Terus kalau Evangeline sih bukan goblok ya, tapi lebih kayaknya anak terlalu agresif, terlalu main api nggak sih Kak? Dia tuh kayak nggak mikir. Jadi karena dia tuh udah tahu dia intinya tuh kayak dia udah tahu banyak yang salah gitu loh. Dan dia tuh kalau makin begitu makanya panikan terus lebih jadinya ngejar terus tapi dia nggak mikir ke depannya tuh kayak gimana nanti ujung-ujungnya gitu loh. Ya kayak main IP gitu. Kayaknya dia baru mulai mikir bener-bener agak-agak mikirnya pinteran dikit tuh di part 3 sih kalau aku lihat. Ya part 3. Oh iya benar di part 3. Jadi agak-agak mulai bisa nimbangin tuh di part 3 tapi sisanya tuh kayak agresif banget nih anak nih. Dari awal sampai akhir tuh maju gitu. Iya sih. Ya udah lari dulu aja resikonya belakangan gitu ya. Nah itu kayak gitu. Iya benar. Kadang kayak jadi terlalu berani itu kayak membuat aku ada ya orang kayak gini terlalu ceroboh kayak gitu. Jadi orang terlalu berani terlalu ceroboh kadang-kadang gitu loh. Iya. Nggak lihat kanan kirinya lagi ujungnya. Ya benar. Betul. Terus Zu, inget gak kita tuh dulu bilang kalau di reading vlog yang kemarin kita bilang kalau buku ya ini settingnya jauh sebelum Caraval, ternyata setelah Caraval. Terus kayak, ini loh kok aku juga mikirin sebelum Caraval ini. Iya, aku tuh mikirnya waktu berjasa gitu kan. Aku tuh sempat lihat ada teori kayak gitu sebelum kayak Fates ini tuh masa Fates yang mercy mereka sebelum dimasukin ke kartu gitu. Oh iya, aku juga dengar tuh yang itu. Jadi aku kemakan. Iya, aduh. Ya. Aku kira masa siapa mamanya si Scarlett. Ya, yang si Paloma itu kan. Iya, sama. Terus aku kayak baca tengah-tengah aku ngelain langsung aku WA ke Felinda, Kak ini loh mereka dapat undangannya Drachna, Scarlett Drachna, berarti ini setelahnya Kak, aduh. Makanya di vlognya aku tulisin lah ngawur gitu, soalnya kita kan ngawur emang. Itu tuh banyak yang sekarang gitu kayak gitu. Aku kira ini mamanya mereka. Sama. Aku sempat mikir, si Evangeline, ini kita ngeceritain Evangeline, mama jangan-jangan mamanya si Scarlett sama si Scarlett, Bukan. Tapi nggak tahu lagi. Wah. Kita salah haluan. Ya, tapi bukunya memang begitu sih, membingungkan. Iya, dia pinter nipu kita sih sebenarnya. Iya. Nah, oke. Ini udah dulu sebentar, penasaran. Kalau kakak baca dari urutannya Caraval sampai finalnya udah dibaca semua Kak? Atau ABH dulu, yang ini dulu baru yang Caraval? Enggak, udah. Ini mah kalau Caraval sampai final mah udah 2 tahun yang lalu kali ya. Berarti sama ya Caraval dulu baru ke Oke. Udah. Jangan sering kayak baru saya itu minggu lalu, bener-bener minggu lalu. Jangan bawa-bawa Caraval lagi, jadi ingat masa-masa kelam. Masa-masa kelam nggak bisa baca buku selama 4 bulan. Ya. Terus ini sebelum melebar kemana-mana tadi udah menyinggung dikit-dikit gitu kan. Yang disuka apa nih dari buku ini? Kak Sarah dulu boleh? Kalau aku bilang ini yang tadi aku sampein di awal tuh writing konfliknya tuh bener-bener kompleks banget. Aku memang kayak banyak hal yang mengejutkan di sini gitu loh. Kayak expansion-nya dari yang negaranya apa sih Scarlett itu Valenda ya, kalau nggak salah. Valenda terus sekarang pindah ke utara situ. Magnificent North. Oh ya, Magnificent North, benar-benar. Magnificent North. Terus dan ternyata tuh ketemu
konflik yang berbeda, yang cukup berbeda daripada Scarlet DLL. Ini sebenarnya kayak kalau dilihat dari konflik itu kayak sedikit lebih telenovela, kayak ditinggalin pacaran nikah sama orang lain. Jadi awalnya tuh sempat mikirnya kayak telenovela, bedanya ini fantasi gitu loh. Tapi eksekusinya wow gitu loh. Eksekusinya dari awal tuh udah wow. Jadi itu benar-benar kayak domino efek hasil ego dan impulsif seseorang yang nggak mikir panjang dari awal gitu loh. Kayak dari awal sampai akhir tuh benar-benar nunjukin nih hasil akibat kerjaan lo nih kayak gini nih gitu loh. Iya sih, setuju. Makasih Kak Sarah. Izumi. Yeah. Wow, sangat rinci ternyata. Tapi aku setuju, itu benar. Jadi yang pertama yang aku suka, writing-nya naik bang, writing-nya kerasa, improvement dari writing, apalagi dari segi pembedahan cerita, yaitu dari introduction, inciting incident, terus konflik sampai ke resolution, itu benar-benar lebih tertata. Kalau aku bilang tuh kayak lebih kronologis gitu semuanya, dia nggak lompat-lompat. Jadi kalau dulu tuh lebih tidak sabar, kalau itu dia lebih sabar, naiknya pelan-pelan, udah naik paling atas, baru audiens tuh jadi ya lebih senang lah, bacanya lebih ke susun gitu, nggak bukan berantakan ya dulu. Cuman kalau dulu tuh kayak nggak dibungkus gitu, tidak dibungkus dengan baik gitu. Kalau yang ini dia lebih baik. Terus yang tadi ya setelah aku pikir-pikir, jadi dia tuh kayak setelah chapter 30 itu atau part 3, kenapa dia rame? Karena karakter utamanya tuh development-nya baru kerasa, mungkin kali dari situ ya. Jadi baru kerasa semuanya tuh, oh ini nih cerita yang aslinya tuh baru dimulai sekarang tuh pembaca kerasa. Ini kenapa? Jadi introduction-nya tuh cukup panjang sih, dia kayak pelan-pelan mungkin untuk menyiapkan nanti konfliknya itu supaya grand konfliknya tuh nggak ada yang misinformation atau kebingungan. Meskipun masih ada karakter yang aku rasa masih bisa di-develop lebih banyak, tapi itu aku suka karena penulisnya tuh berarti mikirin kalau misalnya nanti konflik itu dia mau pure bahas konflik, semoga di buku kedua, semoga. Jadi karena buku pertamanya dia menghabiskan untuk banyak memperkenalkan tokoh baru segala macam. Jadi aku harap sih buku keduanya itu akan sangat bomb karena itu udah dijelasin semua, nggak banyak makan waktu dan nggak banyak makan halaman kertas gitu. Terus harusnya sih ya harusnya gitu. Seperti itu sih, aku harapnya gitu. Jadi dan satu lagi sih, kalau baca buku kan memang harus sabar ya, kita jangan kayak ya meskipun penyakit kita kan selalu menebak-nebak, tapi karena harusnya kita tuh sabar. Jadi ya aku harap sih kalau misalnya sabar ini nanti apa yang kurang di buku 1 itu akan terjawab semua gitu di buku 2. Jadi nanti mungkin kalau kita kan bacanya nungguin ya, jadinya kayak kurang gitu. Tapi nanti kalau kita baca maraton, mungkin itu akan menjadi satu trilogi yang pas gitu, yang compact gitu. Tapi harus dibacanya langsung gitu, mungkin ya kayak gitu. Terus bahasanya, kenapa Kak Sari? Trilogi ya, kok nggak salah ya? Ya trilogi nggak sih kalau nggak salah? Atau duo? Trilogi itu trilogi. Okay, ada yang aku nggak tahu. Ada aku jawabannya aku nggak tahu. Kalau pertama tuh waktu awal-awal dia belum keluar tuh rasanya trilogi karena yang Caravalnya tuh trilogi, tapi Stephanie Garber tuh kayak belum jawab apa-apa gitu rasanya. Tapi aku sempat dengar-dengar ada duologinya juga. Aku nggak tahu juga, bingung lah. Ya pokoknya apapun itu. Kenapa? Kan kadang kan ada buku yang trilogi malah jadinya banyak banget. Jujur ya itu yang terjadi di Caraval kemarin. 1-2-nya bagus, 3-nya agak flop. Mungkin kalau ini dibikin duologi, semoga finalenya pas. Grand finalenya bagus. Grand finalenya pas. Karena kalau di part 3-nya itu sebenarnya udah kayak tadi Izumi bilang, itu udah solid tuh. Jadi kayak konfliknya ketahuan kayak gimana, itu udah kelihatan solid. Ini udah kebuka semua gitu loh. At least mungkin 20%-nya dari apa yang sebenarnya tujuan dari buku itu sendiri, dari serial Once Upon a Broken Heart sendiri. Jadi harapannya saat nanti di sequelnya pun ini kejawab semua gitu loh, kejawab semua. Dan juga mungkin ada kalau yang aku mau sih kayak lebih kayak ada beberapa background story ya sebenarnya ya. Jadi untuk ngejawab beberapa hal yang masih jadi pertanyaan di buku pertama ini. Iya.
yang plot hole-nya tuh semua terjawab di buku 2 itu sih. Jadi aku rasa ini bagusnya tuh gitu, cuman kita harus tunggu dan sabar melihat kemana arahnya mau dibawa. Sabar gitu loh. Dan ini kayak banyak banget sih cabangnya, jujur ini banyak sekali cabangnya, membuat pembaca bertanya-tanya ini penulis mau pilih yang mana atau yang tidak kepikiran sama kita. Itu bagusnya buku ini. Makanya aku bilang buku ini jauh lebih bagus dari yang Caraval series gitu. Secara bukunya gitu. Gitu sih Kak, mungkin. Secara overall ya, overallnya lebih matang gitu loh. Persiapannya dan ya kelihatan blogsnya ya benar seperti yang tadi Kak Sarah bilang, lebih rapih lah bukunya jadinya bisa dibilang gitu. Tapi Ninda aku menyimak perdebatan kalian. Emang seru banget sih kalau ngomongin buku tuh mah, jadi melebar kemana-mana. Jadi kayak pertanyaan yang udah aku susun tuh kayak udah kejawab semua sebenarnya. Iya, karena kita ngomong terus kan nggak bisa direm. Iya sih. Ya emang. Lagi kalau ya, udah emang excited banget gitu soal bukunya. Iya bener banget. Bener-bener. Terus ya aku sih kalau yang aku suka sih udah diwakilin ya sama kalian, Mas, udah diwakilin sama kalian. Jadi ya pendapatku 11-12 lah sama kalian. Emang dari segi buku emang bagus banget sih, lebih tertata gitu step to stepnya. Dari awal pengenalan karakternya di awal, Evangeline itu siapa, dia kenapa bisa make a deal with Devil sama Jack gitu kan. Terus kenapa dia ini itu udah dijawab di awal. Sekarang ini udah ada semua, dan ini kayaknya bakal aku lewatin sih. Ya pertanyaannya. Di akhir kan ini kita sangat digantung ya. Aduh, nggak nanya karakter favorit dulu Kak. Biar akhirnya nggak mendidih gitu loh. Langsung aja kayak step by step itu udah nggak seru gitu. Kalian udah panas banget dari tadi. Di akhir kan kita digantung banget nih ya. Dimana kan dari si Apollo mati nih. Apa pertanyaannya? Mau jawab Izumi live apa ya? Teori apa yang kira-kira bakalan, sekiranya nih teori apa dari kalian yang mungkin bakal muncul di buku kedua, atau sesuatu yang kalian harapkan dan pendapat kalian kenapa Apollo yang seharusnya mati hidup lagi? Wow, langsung dibuka gitu ya. Sebenarnya kalau misalnya kenapa Apollo harus hidup lagi tuh udah ada kejawab sih di situ sih, dan aku agak setuju sama yang tertera di buku itu karena ya kalau kita tahu Jax gimana begitu ya gitu ya. Jadi jadi udah ketahuan kayak dia ngidupin begini, dia mati begini, nanti yang berujungnya ini akan main ke permainan si Jax-nya lagi gitu. Cuman kalau lebih penasaran tuh si Tiberius. Ya, sama aku juga penasaran sama Tiberius. Aku tuh penasaran kan? Sama dia. Ini adiknya kan dia kayaknya okultis banget ya kalau dari karakternya. Tapi pengen tahu juga sih kenapa dia sampai sebegitunya sampai masuk ke suatu badan gitu loh yang percaya sama begituan, padahal dia sendiri juga bukan dia royal family gitu loh. Jadi dia royal family yang kayaknya kalau dilihat apalagi seumuran sama dia tuh harusnya lebih fun, yang nggak pedulian sama kayak gituan gitu loh. Sama kayak kakaknya nih, sama kayak Apollo yang cuma ngerasa ini mah cuma cerita, ini mah cuma begini gitu loh. Gitu loh. Sampai jadi mau dibawa ke mana Kak? Jadi aku bingung nih gitu loh. Kadang aku sih cuma berharapnya ya kayak satu lagi sih udah Evangeline nggak usah nikah. Aku tambahin gini aja. Ya sih, aku juga berharap gitu sebenarnya. Terus ini pertanyaannya tuh aku tambahin deh ya, pastinya aku tambahin. Kan banyak banget di bukunya tuh disinggung kalau soal ramalan. Soal si the Valor of Arch dan itu loh. Karena Evangeline udah ngebet banget. Kalau itu kan banyak ramalan juga deh. Memang di sini kan memang banyak ramalan kan, Stephanie. Terus Evangeline kan bedanya kalau di Caraval kan nggak ada yang tahu ini si ramalan itu siapa.
Tapi di sini Iya. Evangeline udah ngebet banget. Ini aku nih, ini ini pasti aku nih. Menurut Itu kalian pasti gimana? iya sih Kak, nggak ada lagi. Dia langsung gitu loh. Dia langsung loh ini gue gitu. Ya emang dia GR banget sih. Dari awal udah yakin banget gitu loh. Iya, Ini dia gitu loh. yakin banget. Oh ini gue, nama ini tuh gue gitu. Ya sih, iya. Terus apa lagi? Terus berharapnya nih ya kan, kalau bener-bener di ending nih Kak Sarah kan tadi berharapnya mereka nggak nikah, tapi kan di akhir sepertinya ditunjukkan bahwa ya mereka mulai ada rasa-rasa. Menurut Kak Sarah gimana? Nextnya bakal menurut Kak Sarah bakal apa? Kak Evangeline? Kak Evangeline sama siapa Kakak? Aduh. Evangeline umur berapa Kak? Kakak lebih tua dari Evangeline. 18 kan, inget Iya. Aduh. Bau. Adek nggak masuk kalau buat masih bawang Kak. Aduh. Nggak, maksudnya gini, kan di akhir kan dikasih tahu kan kalau Evangeline tuh bakalan kayak mencoba membangunkan si Apollo. Nah, kira-kira menurut Kak Sarah tuh apa yang bakal terjadi? Soalnya kan di situ kalau diamati lebih lanjut tuh Evangeline kayak punya perasaan gitu ke Apollo. Kayaknya dia bingung sih sama perasaannya dia. Kan dia labil. Dia kalau aku lihat sama dia tuh belum bisa move on ya. Maksudnya dalam artian move on di sini tuh lebih kayak ngerasa apa sih masih shock nggak sih sama sama pacarnya dia ini gitu, masih agak-agak shock, masih agak yang ngawang kalau aku lihat kan. Walaupun paling kalau aku lihat ke Apollo sendiri itu masih sedikit-sedikit cinta monyet gitu loh. Kayak ngerasa ini cowok nih masih perhatiin gue gitu loh. Ya ada cowok perhatiin gue gitu loh. Tapi kan balik lagi di sini kan kalau cara developnya Apollo sendiri kan masih belum ada ya. Jadi masih belum matang banget, jadi kan kita belum bisa ngelihat gimana sih interaksinya mereka nanti loh, dan semoga itu bisa dikembangin lagi di yang buku kedua gitu. Dan kalau dibilang bangun pasti bangun sih gitu loh. Dan kalau pilih aku sih mungkin bangunnya paling di awal-awal buku kedua. Terus nanti hilang gitu. Langsung ya awal buku kedua udah nemu langsung bangun. Terus udah gitu loh. Baru ngurus ini konflik ini, konflik yang sekarang ini harus gimana gitu loh. Iya, yang gede. Ya paham. Kasihan. Paham. Apollo. Isu gimana? Aku tertarik kalau misalnya lihat dari tulisannya Stephanie Garber, sebenarnya kita tuh kayak udah dikasih tahu gitu sedikit-sedikit, tapi kita tuh kadang nggak ngeh. Nanti kayak saat kita udah baca buku ketiga, ternyata ini udah dibahas di buku pertama, jadi akan kita baca lagi buku pertama, ternyata ini udah dikasih tahu loh gitu. Jadi kalau misalnya dari sini, salah satu yang paling sering diucapkan tuh kan ada cerita Ballad of Archer and Fox itu kan. Aku nggak tahu apa, tapi aku cukup yakin cerita itu akan menjadi tumpuan dari serian OABH ini. Jadi kan mereka tuh nggak tahu endingnya Ballad of Archer and Fox itu bagaimana. Kayaknya sih, mungkin nanti endingnya itu bakal menjawab, ending bukunya yang OABH ini akan menjawab cerita si Balladnya itu. Karena kan Evangeline Fox-nya emang jadi Fox-nya. Nah, Archer-nya ini siapa kan? Kita masih mencari. Aku nggak tahu ya kalau Apollo-nya dia ngambil dari nama-nama dewa-dewi Greek atau Roman gitu kan sebenarnya bisa masuk gitu loh. Apollo itu bisa jadi. Jadi ship yang kalau mau nge-ship Evangeline dan Apollo di akhir buku juga kalau lihat dari judul si baladnya menurut aku bisa. Terus kalau misalnya Evangeline sama Jax ya mungkin bisa. Soalnya aku kayak ingat juga kan kalau di finale sih Fates itu kan disebutkan terus ada Cupid gitu atau apa gitu yang bisa. Itu kayak bisa aja kan pakai arrow untuk membantu, I don't know sih itu kalau ke situ. Jadi mungkin pasti ceritanya akan berakhir ke situ. Dan aku nggak tahu kalau masalah darahnya itu aku nggak tahu. Itu nggak bisa nebak. Kalau misalnya emang bakal mungkin kalau kemungkinan gede paralel ke Ballad Archer and Fox sih pasti ya. Maksudnya kemungkinan besarnya tuh banget gitu loh. Karena kan emang disebut nih sebagai ya baik lagi tadi disebut sebagai ya folktale yang
sebetulnya ada realitanya tuh di balik situ, ada background story-nya di balik cerita itu, dan sampai sekarang belum nggak ada yang tahu akhirannya kayak gimana. Dan kalau misalnya emang kayak Apollo sama Evangeline atau Evangeline sama Jax tuh jadi paralel di cerita itu tuh, kalau bisa dibilang jatuhnya kayak star-crossed sih, agak-agak sedikit elemen star-crossed-nya kelihatan gitu loh. Dan kalau posisinya Evangeline sendiri, bisa kemungkinan dia mungkin sama Apollo, dia yang Fox, Apollo-nya yang Archer, karena kan kalau kita lihat di Greek mitologi Greek sendiri kan Apollo juga Archer kan, selain Artemis kan. Nah, itu terlalu Terus sinkron. Jadi kan gitu loh. Tapi bisa aja justru malah either Evangeline yang Archer, cowok-cowoknya yang Fox, atau misalnya Evangeline justru malah dua-duanya gitu loh. Ya, menarik. Jadi kayak ada beberapa kemungkinan kalau misalnya kita mau paralelnya ke folktale yang satu ini nih gitu loh. Karena kan kita nggak ada yang tahu akhirannya bagaimana, dan kita belum tahu akhirannya si Eva nih kayak gimana gitu loh. Gitu loh. Kalau aku sih malah mikirnya tuh gini. Ya yang tadi dibahas itu kan si Apollo ini kan Archer gitu kan. Aku malah mikirnya tuh gini. Evangeline tuh kayaknya nggak bakalan deh sama Jack gitu. Mau sebutin apapun dia sama Jack dari narasi-narasi di sini, kayak itu dia bakalan tetap berakhir sama Apollo, kayak Tela sama siapa dulu namanya? Siapa yang Dante. Iya, itu kan dia kayak 2 kali lo disebutin. Ya apakah? Enggak, Julian dia dulu nggak Itu sama Julian sekarang. Enggak, awalnya kan dia sukanya kan sama Julian kan. Oh iya. Awalnya. Tapi kan dia malah benci banget sama Dante, jadinya sama Dante gitu kan. Di sini dia emang benci banget. Alasan tuh gini, dia di sini emang benci banget sama Jack. Tapi Jack ini tuh fate gitu loh. Dan dia bisa mempermainkan semuanya, dan menurutku nanti dia itu bakalan berakhir sama si Apollo ini. Terus malah aku mikirnya gini, Kak. Ingat sama saudaranya si Evangeline nggak? Marisol. Ya, Marisol, terus sama si saudaranya siapa? Apollo, Tiberius. Kayaknya tuh dia di buku kedua emang bakalan menjawab si plot hole di buku 1, tapi pasti bakalan ada masalah lagi dari mereka berdua. Agak-agak pembawa masalah sih sebenarnya. Soalnya kan dari awal di buku pertama kan juga dikasih tahu kan kalau sebenarnya si Marisol ini dan juga si Tiberius ini adalah biang masalah sebenarnya, salah satu biang masalah. Ya, jadi kelihatan. Sebenarnya sih aku akhirnya kalau ngeliatin begitu aku agak bukan mengiyakan perbuatannya Evangeline, tapi agak prihatin sih, simpati juga sama nih anak. Kalau misalnya ini nggak terjadi, tragedi sebenarnya nggak terjadi, dia mungkin nggak akan nekat kayak gitu loh. Tapi at the same time, makanya kalau ngeliatin Marisol tuh kayak ya udah, lu kalau mau marah tapi kayak lo nggak bisa kayak ngejudge kakak lo kayak gitu, sedangkan lo sendiri juga biang masalah sebenarnya. Iya. Nah itu tuh. Nah, makanya aku mikir kenapa bakal ada masalah dari mereka berdua. Sorry, batuk. Soalnya kan si Marisol ini kan belajar sihir ya, sihir. Terus si Tiberius ini kan dia masuk kultus gitu. Nah, di sinopsis buku keduanya dibilang ada masalah yang jauh lebih serius. Iya sih. Nah, kayaknya tuh yang buat masalah tuh mereka berdua. Soalnya mereka berdua kan tunangan kan gak sih? Tunangan mau menikah gitu kan di buku pertama gitu. Dan 2 orang ini tuh kayak irinya sama Evangeline itu iri banget. Gak suka banget sama Evangeline sama Apollo, kayak mereka udah dibenci gitu sama mereka. Dan kayaknya masalahnya bakal datang dari 2 orang. Itu ditambah sama masalahnya Jack. Masalahnya sisa-sisa di buku 1. Ampun Tuhan, pusingnya aku menjalani hidupnya. Buku 1 tapi masalahnya langsung meledak di buku kedua. Iya, ya ampun. Aku jadi Evangeline, aku minum Panadol gitu setiap hari. Paramex kalian, biar tidur langsung. Bingung aku. Iya ya, bingung juga. Bener ya, nggak tahu sih. Soalnya gini loh, kalau dilihat-lihat ya 2 karakter ini tuh emang nggak ke spotlight banget gitu. Tapi dari awal tuh udah di underline banget kalau ini 2 orang ini tuh potensi masalah loh. Kalian kenapa nggak perhatiin 2 orang ini gitu? Baru kelihatannya ya saat-saat dah
mau denting-denting baru kelihatan nih lo yang onar gitu loh. Tapi kan pas awal-awal kayak oh iya lu cuman jealous, cuman adik-adik jealous, tapi baru ketahuan kayak nih ini busuknya nih kelihatan. Iya sih. Terus juga kan di sinopsis yang buat aku semakin cerdas lagi di sinopsis buku keduanya tuh dibilang gini, Evangeline dapat apa sihir baru gitu. Power dia menemukan kekuatan dia ya kalau nggak salah. Baru gitu. Terus dia tuh mau ngelawan siapa? Gitu kan, pertanyaan dia mau ngelawan siapa gitu. Itu menarik sih menurut aku, kayaknya power Evangeline itu adalah darah dia sendiri yang sudah dibocorin sedikit di buku 1 yang terakhir, yang belakang-belakang itu. Akhiran buku 1 kan. Iya, kayaknya salah satu power yang ada pada dia. Nah, cuman yang perlu kita tahu itu adalah background orang tuanya Evangeline yang asli, karena itu belum dibuka di buku 1. Ya benar. Kalau aku bilang sih pasti bakalan ada kemungkinan ada hubungannya sama ya keluarga-keluarga situ, pasti ada ya gitu loh. Maksudnya kok bisa nih, dia kan asalnya beda banget dong, dia kan dari beda kontinen, beda negara gini, terus kok bisa gitu loh dia dapat masalahnya di negara orang, kan pertanyaan kan gitu loh kok kayak gitu. Oh ya mungkin. Jadi kemana-mana. Jadi teorinya sangat liar sekali ya hari ini. Soalnya dari sinopsis keduanya tuh udah sangat mencurigakan. Ya selain masalahnya dia harus ngebangunin si suaminya Apollo, kalau dia harus ngelawan siapa yang dia lawan gitu kan? Itu nggak ada tanda-tanda kecuali kita cari. Ini loh mirip Caraval. Mirip Caraval sih plotnya ngebangunin yang tidur kan, si Tela dibangunin sama Scarlett. Terus nanti udah beres, mereka bangun berdua, baru ada masalahnya yang berantem sama ini itu. Nanti pada akhirnya mereka kenapa? Tapi kan pasti berantemnya sama karakter itu juga. Nah iya, nanti, udah ada. Iya nanti kayak ujung-ujungnya satu nanti dapat kerajaan, satu dapat ceweknya gitu, Gra. Aku berharap supaya endingnya nggak gitu sih. Soalnya jadi mainstream nggak sih? Tapi kalau misalnya kayak gitu mungkin jadi trademark gak sih kalau kayak gitu? Soalnya kan kalau misalnya misalkan Eva dengan Apollo tetap bersama, ya dia bakal jadi ratu sih. Ratu sih. Iya. Ya itu ya, tapi mungkin kalau misalnya dia sama Marisol, misalnya Eva sama Marisol sendiri nggak bisa memperbaiki semua gitu ya, kemungkinan nggak bakal kayak enak kayak Scarlett dan Tela gitu sih. Gitu. Kayak aku agak kurang yakin mereka akan jadi Scarlett Tela kedua sih gitu. Happy ending itu kayaknya susah sih. Iya benar. Soalnya dari awal tuh udah ditunjukin sebenarnya mereka ini bukan saudara yang tipe Scarlett Tela, tapi lebih ke saudara yang ya tahulah saudara yang kayak gimana. Baca aja sendiri. Setengah ngeritain Cinderella juga nggak sih? Jadi gitu. Ya depannya minjem Cinderella sebentar kan itu. Iya benar. Tapi sisanya enggak. Iya. Sisanya buat sendiri. Sisanya buat sendiri sih. Aku nggak tahu charmingnya yang mana, nggak tahu. Terlalu banyak. Jadi emang lebih amannya tuh nungguin buku keduanya terbit baru kita nanti diskusi lagi. Ya, tapi kan otak kita kemana-mana ya. Masih mikir liar gitu loh. Sekali. Soalnya buku keduanya udah mencurigakan sinopsisnya, tapi masih agak rancu, kayak masih belum ketahuan semuanya gitu sampai nanti kita baca sendiri gitu loh. Iya, masalahnya tuh gini Kak, sinopsis di belakang bukunya itu nggak mirip sama isinya loh. Iya. Ya itu gunanya sinopsis. Itu gunanya sinopsis kan. Kalau dikasih sinopsis nggak usah beli buku. Emang gunanya sinopsis, tapi di buku ini tuh kayak relate-nya tuh jauh banget gitu loh. Cuma yang dimasukin kayak sebenarnya Kak, cuman kayak bagian-bagian tipis gitu, kita tuh kayak tertipu sebenarnya jatuhnya jadinya. Yep, karena Once Upon a Broken Heart itu sinopsisnya kan benar-benar mengedepankan soal nih cewek nekat bikin deal sama Faith dan sebagainya, bikin deal gitu loh sama Jax, cuman buat balikin pacarnya gitu loh. Iya. Jadi kan kita nggak ada yang bakalan sebegitu kompleksnya gitu loh isinya. Iya benar. Iya ya, kita ditipu lah ya intinya. Kayaknya sinopsis si buku keduanya juga bakal nipu kita tuh nanti. Nanti lah. Kira-kira ya bakal beli buku keduanya atau enggak teman-teman? Beli sih pasti, cuma nanti. Nanti. Mungkin masuk Indo aja ya. Iya.
Jujur aku nunggu cover yang bagus. Aku udah berhubung beli cover yang kayak gini, jadi aku terusin aja cover yang kayak gini. Jadi dan aku juga karena berhubung UK paperback, kan yang pink itu kan UK paperback tuh kata singkat aku. Jadi ya UK paperback juga. Ya gitu. nungguin selesai enggak pasti. Emang harus seset sih, itu harus benar-benar kalau enggak. Tapi kalau dipajangnya bikin sakit hati. Cantik sih. Tapi cantik sih sebenarnya. Maksudnya apa namanya, untuk bikin covernya balik, kalau ngomongin soal cover tuh Stephanie bener-bener kalau aku lihat tuh bener-bener gaspol ya kalau dibandingin sama Caraval ya, dia niat banget sampai bener-bener bikin berbagai macam cover dari US sampai UK-nya itu kan. Terus kayak apa sih, ini kan das jaket itu sama yang apa cover dalamnya pun juga banyak simbolnya pada beda-beda gitu loh. Iya benar, kayak binatangnya itu iya benar. Itu loh, ada yang dapat jam, ada yang dapat Archer ya, kalau nggak salah di Archer, kan? Terus ada yang Fox, satu lagi apa gitu aku lupa. Terus yang aku ingat tuh yang buku kedua tuh ada yang nanti simbolnya pisau deh gitu loh. Dan itu sebenarnya tuh udah sebenarnya kalau misalnya kita lihat-lihat lagi itu agak jadi clue. Kalau aku pikir-pikir agak-agak jadi clue-nya apa yang terjadi. Spoiler. Semua yang dia lakukan kita jadi curiga sendiri gitu. Jadi curiga sendiri, nih ada apa nih, ada pisau kok, ada jam, ada pisau, ada apa padahal nih. Mungkin dia kayak ini pakai ini aja biar pembacanya yang overthinking. Aku tuh kayak udah overthinking duluan. Aku tuh kayak berteori duluan. Nempelin post-it kayak aku isi teori-teori gitu tuh, kayak aku kayak bener-bener prediksi 1, prediksi 2. Aku penasaran banget. Tahu nggak sih waktu bagian yang terspil waktu Marisol tuh ternyata ngasih ramuan siluk itu, aku tuh misu, tahu nggak sih, kayak jadi lu biang keroknya. kayak sebenarnya udah 50-50 sih, dia kayaknya ini dia tuh biang onar gitu loh. Kayaknya emang nih anak, soalnya dia kan kayaknya tuh ditempa banget sama ini siapa sih, emaknya mereka, ibunya mereka gitu. Jadi kayak udah ada 50-50 gitu loh. Wah ini kayaknya biasanya tuh yang orang yang suka diem tuh biasanya kan lebih menghanyutkan, lebih berbahaya lah gitu lah istilahnya kan. Terus jadi aku udah sempat mikirnya jangan-jangan emang Marisol. Terus kayak mikir juga, kayaknya nih anak agak-agak masih agak tulalit kalau misalnya mau ngasih orang ramuan. Ternyata beneran dia gitu loh. Agak nggak surprise, tapi lebih ngeselin ke belakangnya justru. Iya. Kalau aku tuh gini Kak, jadi kasusnya tuh gini kan, kalau kita kan chattingannya kayak aku kan udah bilang aku nggak baca dulu deh Kak, aku lagi kesel banget sama kelakuan dia, udah capek gitu kan. Terus habis itu jadi anak aku aja sekalian gitu loh. Terus aku tuh baca waktu partnya Marisol tuh terasa emosiku keluar semua gitu, makanya aku visi Marisol ini gitu. Aku kayak berharapnya nanti buku kedua sudut pandangnya jangan dari Evangeline aja, soalnya kalau nggak kita bisa sakit hati, sakit kepala bacanya. Soalnya jadi semuanya kayak terlalu banyak feeling gitu. Sampai kalau galau hati gitu. Iya bener. Demi kenyamanan dan kesehatan pembaca mungkin bisa diganti sedikit sudut pandangnya. Gitu. Ya, soalnya si Evangeline ini juga tipe karakter ya overthinkingnya tuh banget, terus narsistik lagi. Oh iya benar-benar setuju. Makanya aku kalau narsisnya tuh belum kerasa, tapi dia terlalu pede sih. Oh iya pede ya. Confident gitu loh. Aku tuh ngerasa dia narsis tuh waktu itu loh, ada banyak orang, waktu ingat gak sih dia di waktu pesta dan desa itu, waktu pertama kalinya diundang sama Apollo buat ke istana. Oh dia yang ngerasa dia mau diajakin dansa. Iya bener, astaga Tuhan dia pede banget, gila banget. Dia tuh kayak, loh bukan gue yang diajakin. Aduh malu sejagat raya banget gitu kalau aku jadi dia tuh rasanya tuh pengen keluar dari ruangan itu. Iya pulang nggak sih kalau kayak gitu? Ubun-ubun gitu loh. Ya ampun Tuhan. Saking dia tuh udah desperate-nya banget gitu, kayak aduh gue harus bareng sama si Apollo nih, kalau enggak nanti banyak masalah lagi. Dia saking sebegitu dia makin jadinya kepedean, kayak dia yang dia mau diundang jadi
dansa sama dia. Tapi enggak, dong ke sebelahnya. Aduh. Tapi itu cukup menghibur sih, aku kayak bukan kamu. Aku tuh langsung gini, kasihan deh lu gitu. Iya, ketawa aku. Pokoknya tuh aku bilangnya tuh karakter di buku ini emang kayaknya nggak ada yang beres gitu. Evangeline dengan segenap masalahnya yang narsis, kepedean, overthinking. Terus waktu itu ramalan-ramalan tuh yang pertama kali ditunjukin gitu, dia udah kepedean juga, Kak. Ini aku nih. Kan aku kan ratu, rambutku pink gitu. Rambutku pink gini. Ini secara fisik ini gue banget gitu loh. Iya sih, benar banget. Itu kayak masuk-masukkan diri dia ke bencana. Malah dia rambutnya pink selain gue gitu loh. Aduh, ya ampun. Itu kayak tipikal apa sih? Karakter yang bakal kita temuin kalau kita temuin di dunia nyata tuh bakal keselin minta digambar semua. Iya benar, itu minta digambar banget gitu loh. Tapi cuman tipe yang karakter yang unlikable tapi cuman masih menghibur untuk dibaca, dibaca gitu loh, journey-nya mereka gitu loh, ceritanya mereka. Walaupun kalau kayak Fenida bilang ini karakter pada nggak beres, emang rada nggak beres semua, cuman mereka menghibur gitu loh. Justru karena kelakuan mereka ini yang justru malah bikin menghibur itu begitu gitu. Iya benar, itu loh kegilaan mereka yang membuat kita geleng-geleng. Tapi kalau ketemu mereka, ogah banget. Iya, kalau ketemu di dunia itu pasti nggak akan mau lah, temenan juga pasti males gitu loh. Bener. Jadi kasarannya tuh gini loh, aku tuh kalau jurukin buku itu gini, ini tuh pertemuan antara orang-orang yang nggak beres, si Evangeline yang mendambakan hidup bahagia selama-lamanya, sama Jack yang gagal move on, paduin gitu. Ya, biar dia udah gak beres, pacarnya gak beres juga, semuanya gak beres. Ya tuh. Kasihan sebenarnya, tapi kenapa jadi kakak ya? Agak komedi dikit ya. Aku baru nyadar Stephanie Garber nulis di genre komedi sedikit di sini. Jadi itu gini, mereka tuh bukannya saling menyembuhkan, tapi itu malah kayak saling menikam satu sama lain gitu loh. Iya, si Evan ini disodorin ke Apollo, terus si Evanya kepedean, si Jacknya melalang buana masih mikirin Tela gitu. Iya. Aduh capek. Tapi kayak kalau misalnya kayak Marisol gitu kan sempet kayak ada kecurigaan, wah ini jangan-jangan kayak kerjaannya Jack sih. Tapi kalau aku sih kurang yakin ya kalau itu kerjaan, kurang mungkin sedikit dari Jack gitu. Tapi kayaknya emang gegara Marisolnya sendiri yang emang lu saking jealousnya ya udahlah gue mengambil lah, gue pengen happy juga lah gitu, terus habis itu ngambil pacar orang gitu loh. Iya sih. Ujung-ujungnya nggak tahu jadi mikir kemana-mana nanti nggak beres-beres. Yang satu juga belum selesai gitu loh. Tapi emang gitu buku ini tuh kompleks banget. Dan kalau kita teliti banget, komedinya sih ada gitu. Soalnya segala keputusan. Dari komedi lebih dari kayak Eva sama Jack sih. Iya. Soalnya kayak, ya Allah. Dua orang ini tuh kalau ngambil keputusan tuh gila banget. Tahu nggak sih? Iya. Kayak, ributnya lebih gila daripada Jack sama Tela sih. Gitu loh. Dante atau Jack? Jack sih. Maksudnya Jack sama Tela kan kayak di Caraval kan juga suka sering kayak apa sih nyablak satu kayak Tela sama Dante juga begitu kan. Tapi ini Jack sama Evangeline tuh kayak lebih ributnya gitu loh berdua. Iya benar-benar. Ya emang mereka ketemu tuh kayak ribut dulu gitu loh, baru ngomong nanti ribut lagi. Aku sampai inget banget waktu dia ngeributin apa gitu ya. Oh, waktu minta si siapa Jax buat nyabut kutukannya dari Apollo. Terus si Jack ini tuh bilang gini, kasarnya nih bahasa Indonesia, lu nggak inget lo di gereja gue nangis-nangis mencuri pernikahan orang. Terus lu sekarang pengen seseorang patah hati itu gara-gara lu gitu.
Gaslightnya kenceng ya nih orang ya. Pusing ya, Bunda. Ini kemana ya maunya? Makanya kayak bener tuh kayak apa sih kayak yang Fenida bilang di chat ya waktu itu ya. Ini Jax nih agak-agak kemauan ini sebenarnya dia maunya apa sih gitu. Kayak dia mau cari hiburan doang deh lama-lama. Iya bener. Aduh. Hiburan karena dia patah hati. Atau apa gitu. Atau mau apa. Betul. Aku takutnya tuh gini, nanti akhir-akhir Evangeline tuh mau sama Apollo dan Jack tuh cuma sebagai pengantar aja gitu, ngejodohin doang mereka berdua gitu kayak orang gitu loh. Lu ngapain bapak anterin anak ke gereja? Kan mungkin ayo lah kayak terus lu ngapain dari awal ada buat masalah segitu kayak gitu kayak bener buat sih. nikah gitu. Aduh ya Tuhan. Soalnya tuh si Evangeline tuh kalau debat sama Jack tuh ya kekeh gitu. Ini nih kutukannya ambil dong, kutukannya ambil. Si Jack tuh gini, lu goblok kemarin gak inget rasanya patah hati, sekarang mau buat orang lain hati gitu. Berarti kayak gitu sih kasarannya tuh. kadang aku merasa Jack itu sedikit lebih manusiawi daripada Evangeline. Padahal harusnya kan Jack itu yang tidak punya rasa manusia nggak sih? Kayak iya dia takut. Udah berubah dikit gitu loh. Sudah berubah dengan break heart-nya gitu. Heartbreak. Aduh, ya, break-nya dia nih gitu loh. Sama Tella tuh bener-bener berubah segalanya gitu loh buat Jax. Terus nah, itu masih agak sebejat-bejatnya dia masih agak mikir gitu loh. Ini kalau misalnya kayak gini ntar masalahnya juga ujung-ujungnya ke gue lagi gitu loh. Dia mikirnya gitu. Ya, kalau Evangeline tuh kayak udahlah maju dulu. Bener. Maju dulu pantang mundur mikirnya belakangan. Bener. Nah yang bagian mikir tuh yang cowok-cowoknya yang pinggir. Baik lagi gitu baru bener-bener mikir tuh kayak pas di part 3 tuh kayak oh nanti kalau gue gini ntar ujungnya gini, oh kalau kayak gini nanti gue kena trapnya Jax. Itu baru mulai bener-bener mikir tuh menganalisa tuh bener-bener pas di akhir kayak baru sadar dirinya tuh belakangan gitu loh. Emang definisi maju dulu mikirnya belakangan. Benar-benar. Sebelin sih sebenarnya kayak gitu, tapi kalau nggak ada dia nggak ada ceritanya lagi gimana? Iya benar. Betul sih itu. Aduh, gimana kak? Terus nih, kalian punya crush nggak di buku ini? Suka sama siapa gitu? Atau benci sama siapa gitu? Wah. Sebenarnya aku suka Jax sih. Jeng. Tolong. Tapi bukan crush sih. Tapi nih orang tuh kayak selengean gitu. Jadi kayak Jax tuh kalau misalnya ketemu tuh apa ya? Kalau misalnya bisa ngerti pikir dia tuh dia tuh seru gitu loh. Bukan crush sih, tapi kayak orang yang favorit. Iya sih sulit untuk dibaca, tapi giliran udah paham otaknya dia kayak gimana, dia asik gitu loh. Iya betul. Kalau crush yang bener-bener crush paling ya Dante juga sih. Ya Dante tidak ada yang bisa mengalahkan pesona Dante. Kita mah dari tadi muter-muter. Iya. Izu karakter yang disuka siapa Zu? Karakter yang disuka. Jujur, kalau Jack itu terlalu mainstream. Wow, asik. Anti mainstream. Ya aku, tapi entah kenapa ini nggak gimana. Aku kayak suka sama yang Fates yang vampir itu loh. Yang Fates yang vampir. Chaos. Ya si Chaos, si Chaos itu. Ya aku lebih suka dia pembawaannya tenang tapi diam-diam mematikan gitu. Agak humor sih sebenarnya dia dikit. Nah iya, dia tuh kayak bagus gitu loh sih, dari dialog skrip yang ditulis di Stephanie Garber-nya tuh paling menghibur dia. Soalnya kalau yang lain penuh masalah, kalau dia tuh masih menghibur gitu. Oh sama yang cewek satu lagi tuh yang nyamar jadi kandidatnya. Aku juga suka. Siapa ya? Lupa aku namanya. Nah aku lupa nama. Di bla 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 Bright. Pokoknya Bright itu. Bukan Chris Bright, itu Marisol. Yang nangis terus itu. Ya, yang nangis itu ya. Pokoknya itu dia sebenarnya seru. Dia juga menarik sih gitu loh. Karena
kalau ngeliatin kayak little backstory-nya dia yang dia bener mau ngubah hidup dia gitu loh, walaupun dia fake tuh, jadi kayak kesannya tuh gue pengen banget ngedukung dia gitu loh, dia bener jadi jadi orang bener gitu loh. Iya sih, dia kayak optimistiknya dan dia tuh kayak ceria gitu. Jadi kalau baca bukunya tuh ada aura positif gitu rasanya. Padahal dia Fate itu sebenarnya nggak kayak gitu kalau kita lihat nama Fate dia. Iya, betul. Itu terus pertanyaannya tadi. Kalau aku sih karakter yang disuka nggak ada sih, nggak ada. Kan aku kan udah bilang, aku baca part 3 mundur lagi kan. Iya sih. Mundur lagi kan, karena aku mundur sebenarnya pengen mengamati karakternya tuh kayak gimana. Sebenarnya semuanya tuh problematik gitu sebenarnya. Cuma yang paling titik beratin tuh ya di Marisol, Evangeline, Jack. Itu mereka bertiga ya udah. Aslinya sih mau crush Jack ya, tapi enggak jadi. Mau crush jadi karena tapi kelewat ngeselin ya. Ya tapi capek gitu loh. Kalian dia tuh kelakuan dia asik tapi udah capek aja gitu. Itu sih. Iya sih, dia 11-12 sama Dante sebenarnya. Yap, betul sekali. Iya sih, benar sih sebenarnya. Satu. Nah, udah seru banget tadi. Terakhir. Tanya Kak, karakter yang disebelin siapa? Udah tahu. Disebelin siapa? Dari tadi udah disebut-sebut ah. Oke. Terakhir nih, kalian kasih rating buku ini tuh berapa? Aku rating Caraval berapa ya kemarin? Kemarin gue ngasih rating berapa ya? Aku juga ngasih rating langsung berapa lupa, langsung gue lupa ingatan sebentar. Oh iya. Aku dulu postingan yang Caraval. Balik lagi cek wrap up-nya Juni. Kayak nge-scroll dulu ngasih berapa? Jadi kalau dulu wrap up Juni gue berapa? Sebentar. Oh my god, mana ya? Oh tidak, jangan bilang nggak di-save. Oh ya. Berapa nih? Mungkin dari Kak Sarah dulu deh. Mungkin karena saking shocknya aku dan emang bener bikin hangover in a good way, aku ngasih 4,5 out of 5. Ya, Zumi. Karena aku merasa masih belum cukup untuk plot keduanya dan aku lebih menunggu buku keduanya, aku kasih 4. Kalau aku, karena aku suka dengan kenarsisannya Evangeline, walaupun ngeselin, suka sama kelakuan yang juga ngeselin. Aku kasih dia 4,8. Wah, hampir 5 itu mah udah yang sangat baik Kak. Ya, itu tuh aku tuh bacanya bolak-balik tau nggak sih? Jadi habis dari part berapa gitu, aku balik lagi ke belakang buat mengamati lagi gitu. Sebenarnya nih maksud mereka apa sih gitu? Iya. Betul. Nggak apa-apa Kak, kita semua begitu. Betul. Iya. Nah, ini aku closing dulu aja kali ya, nanti lanjut ngobrol lagi gitu. Maksudnya recordnya dimatiin aja dulu. Oke. Oke, makasih buat Kak Sarah sama Izumi yang udah seru banget tadi mau ngomongin soal buku ini, Once Upon a Broken Heart, karya Stephanie Garber maksudnya, Tipu. Dan buku keduanya sih bakalan terbit dalam waktu dekat, tapi masih PO sekarang. Dan kemarin ada info kalau buku versi Indonesianya juga lagi digarap, jadi kalian mungkin bisa tungguin versi bahasa Indonesianya aja kalau kalian kepo banget. Jadi makasih udah mau diajakin diskusi bareng kapan-kapan lagi kan ya, kita ngobrol kayak gini. Masih juga udah nonton. See you. Makasih banyak Feninda, Izumi. Makasih Kak.